Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'dah. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang saya cintai, saya banggakan, jumpa lagi bersama channel Jagat Mataram Official. Alangkah baiknya sebelum channel ini dilanjutkan, untuk dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan bagikan sebanyak-banyaknya. Dari saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan tulisan daripada Kiai Haji Imaduddin Usman yang berjudul Kronologis Nasab Azmat Khan Ba'alawi. Dalam kitab Babun Ba'alawi Samsudzohiroh disebutkan bahwa Abdul Malik adalah putra dari Alwi bin Muhammad Sohib Mirbat. Halaman 529. Ia keturunan ke-7 dari Ubaidillah. Ia berhijrah ke India dan berketurunan di sana Sunan Gunung Jati dan Sunan Sultan Banten, serta seluruh wali songo kecuali Sunan Kalijaga. Katanya keturunan Abdul Malik ini. Apakah benar ia sosok historis atau sosok ahistoris? Mari kita uji bersama. Dalam kitab As-Suluk fi Tabaqat al-Ulama wal Muluk karya Al-Janadi memang disebut nama Abdul Malik yang hijrah ke India, tapi ia bukan cucu Muhammad Sohib Mirbat. Ia adalah cucu Ahmad bin Jadid. Muhammad Sohib Mirbat dan Ahmad bin Jadid, mereka berdua hidup satu masa. Berarti Abdul Malik bin Alwi bin Muhammad Sohib Mirbat dan Abdul Malik bin Ahmad bin Jadid juga hidup satu masa. Keduanya mempunyai banyak kesamaan. Mereka berdua sama-sama Ba'alawi. Mereka berdua sama-sama bernama Abdul Malik. Mereka sama-sama hijrah ke India. Mereka berdua sama-sama hidup di masa yang sama. Kebetulan yang menarik, bukan? Sebelum kita lanjutkan, perhatikan dua silsilah di bawah ini. Ahmad, Abdullah, Hadid, Muhammad, Ali, Hadid, Ahmad, Muhammad, Abdul Malik. Selanjutnya Ahmad Ubaidillah, Alwi Muhammad, Alwi Ali Kholi, Qasam, Muhammad Sohib Mirbat, Alwi Abdul Malik. Silsilah Abdul Malik yang sebelah atas adalah silsilah Bani Jadid yang terdapat dalam kitab As-Suluk versi manuskrip Mesir. Lihat juz kedua halaman 135. Sedangkan silsilah di sebelah bawah adalah silsilah Ba'alawi versi Habib Ali Al-Syakron. Habib Ali Al-Syakron mengijtihadi bahwa Abdullah yang terdapat di As-Suluk itu adalah Ubaidillah dan Hadid atau Jadid itu adalah saudara dari Alwi. Dalam kitab Suluk itu disebutkan bahwa Abdul Malik Ba'jadid bersama saudaranya yang bernama Ali Ba'jadid datang ke kota Aden, lalu ke kota Al-Wahij untuk menemui Syekh Mudafi. Kemudian keduanya dinikahkan dengan dua anak perempuan Syekh Mudafi, lalu keduanya pergi ke India bersama Syekh Mudafi. Lihat As-Suluk juz kedua halaman 136. Pertanyaannya, apakah kisah hijrah ke Indianya Abdul Malik Ba'alawi itu betul-betul fakta historis atau hanya terinspirasi dari kisah
hijrahnya Abdul Malik Bajadid yang ditulis dalam kitab As-Suluk. Jika hijrahnya Abdul Malik Ba'alawi ke India itu fakta, mengapa yang tercatat dalam As-Suluk hanya hijrahnya Abdul Malik Bajadid? Kemudian lagi, jika hijrahnya itu benar, apakah kedua Abdul Malik ini sama-sama diangkat menantu Raja India dan berketurunan? Nah, ini tanda tanya besar. Analisa penulis: pertama, nama Abdul Malik bukanlah nama yang lazim dipakai keluarga Pahlavi. Mungkin dalam keluarga Pahlavi hanya Abdul Malik bin Alwi inilah yang bernama Abdul Malik. Di zaman sekarang pun sulit mencari keluarga Pahlavi yang bernama Abdul Malik. Dari situ, menurut penulis, nama Abdul Malik masuk dalam cerita keluarga Pahlavi hanya karena terinspirasi kisah hijrahnya Abdul Malik dari keluarga Bajadid yang dicatat dalam sejarah. Hijrahnya Abdul Malik ke India pertama kali dicatat oleh Habib Abu Bakar Asyakran di abad ke-9 Hijriah. Tetapi Ali Asyakran tidak spesifik menyatakan Abdul Malik hijrah ke India. Ia hanya mengatakan bahwa Abdul Malik bin Alwi ini mempunyai keturunan di India. Al-Buqrah halaman 138. Dan tidak ada satupun kitab Pahlavi yang menyambungkan nasab keturunan Abdul Malik ke Wali Songo. Adapun yang dicatat dalam kitab Syamsuddauhirah tersebut hanya memberikan informasi bahwa ada catatan dari Nusantara, di antaranya dari manuskrip Kerajaan Palembang yang berangka tahun 1748 Masehi, dan dari Habib Salim bin Jindan bahwa para sultan dan wali Nusantara mempunyai silsilah kebaginda Nabi Muhammad SAW melalui Syekh Jumadil Kubro, kemudian melalui Abdul Malik. Kemudian silsilah itu dicantumkan dalam Hamisi Kitab Syamsuddauhirah cetakan 1984 Masehi yang ditahqiq oleh Muhammad Driya Shihab. Dari situ kita lihat betapa lemahnya nasab Azmat Khan, mulai dari hulu sampai ke hilir. Dari hulu nasab Azmat Khan ini hanya terinspirasi kisah hijrahnya Abdul Malik dari keluarga Jadid di abad ke-7 Hijriah. Dari hilir, nasab ini tidak tercatat dalam kitab keluarga Pahlavi sendiri dan bertentangan dengan manuskrip kuno Nusantara yang lebih tua. Jika pencatatan riwayat Azmat Khan dalam Hamisi Kitab Syamsuddauhirah yang tertua adalah dari manuskrip Palembang tahun 1748 Masehi, tentu itu bertentangan dengan manuskrip-manuskrip Nusantara yang lebih tua, yang menyebut bahwa para sultan dan wali di Nusantara ini adalah merupakan keturunan Rasulullah SAW dari jalur Musa Al-Kadim. Contohnya manuskrip Bangkalan yang berangka tahun 1624 Masehi. Dari sini kita tahu bahwasanya Wali Songo itu silsilah sambung ke nasab ke Rasulullah SAW ini melalui jalur Musa Al-Kadim, bukan melalui Azmat Khan yang dikatakan oleh Pahlavi. Sudah clear bahwasanya Wali Songo adalah keturunan dari Rasulullah SAW melalui jalur Musa Al-Kadim, dan itu sahih. Semoga apa yang dipaparkan tadi memberikan manfaat kepada saudara-saudara sekalian. Tetap salam NKRI, harga mati Nusantara milik kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.